Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita belajar bahasa Indonesia teks persuasif. Materinya adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, apa itu teks persuasif? Teks persuasi yaitu suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf tersebut. Tujuan teks persuasi yaitu agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Apa isi teks persuasi? Isi teks persuasi ada 3, yaitu pertama, argumentasi. Jadi di paragraf tersebut ada argumentasi. Ada sejumlah pendapat di dalam paragraf tersebut. Kemudian isi berikutnya yang kedua ada fakta. Fakta itu suatu yang benar-benar terjadi atau memang ada dan benar adanya. Jadi paragraf itu ada faktanya. Kemudian isi teks persuasi berikutnya ada ajakan. Ajakan inilah tadi inti dari teks persuasi, yaitu ada kalimat ajakan di dalam paragraf tersebut. Berikutnya struktur teks persuasi. Apa saja struktur teks persuasi? Strukturnya ada 4, yaitu pertama, pengenalan isu, yang kedua, rangkaian argumen, yang ketiga, pernyataan ajakan, dan yang keempat, penegasan kembali. Jadi, di dalam sebuah teks persuasi, strukturnya memuat keempat hal berikut. Jadi, dalam teks persuasi itu harus ada keempat struktur berikut ini. Nah, di dalam teks persuasi tadi ada ajakan, yaitu ada tersurat, ada yang tersirat. Apa tersurat? Tersurat itu ada di dalam paragraf, ditandai dengan kata harus, sebaiknya, dan sebaiknya. Kemudian ada juga dia menggunakan kata jangan, hindarilah, dan sebagainya. Kemudian ada pula ajakan yang tersirat, yang tersembunyi di balik pernyataan. Ini tidak ada di dalam paragraf tersebut. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari adalah aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan itu ada 7. Yang pertama adanya bujukan atau ajakan. Contoh dari bujukan. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, itu dia contohnya. Yang kedua, pendapat. Ada pendapat di dalam paragraf tersebut. Contohnya, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi, sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Ini berupa pendapat. Contoh fakta. Dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Ini contoh kalimat fakta. Kemudian ada yang keempat, yaitu kata teknis atau istilah. Kata teknis itu kata-kata yang relevan sesuai dengan topik. Misalnya istilah di bidang pendidikan. Apa saja di bidang pendidikan? Misalnya kurikulum, sekolah, buku, dan sebagainya. Konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata sambung. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya. Kemudian, aspek kebahasaan yang keenam adalah kata perujukan. Contohnya, di dalam paragraf itu ada kata berdasarkan data titik-titik-titik. Kemudian, merujuk pada pendapat titik-titik.
Nah, ada kelanjutannya. Itu dia contoh kata perujukan. Ada kalimat seperti ini. Kemudian ketujuh ya, aspek kebahasan berikutnya yang terakhir, contoh kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, dan berasumsi. Itu dia aspek kebahasaan teks persuasi. Oke, demikian teks persuasi hari ini. Materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.